ada Agustina Fitri, Andrian, Ane, SPW, Irawati, SMK Bagnus, SMKN Indramayu. Oke, saya kira perkenalannya kita sudah kemarin ya. Kita mulai saja sesi untuk dengan judul copywriting. Dua cerita, dua besok diserang. I never. Oh, kan? Oh, Sarah. Mohon maaf Bapak, itu mikrofonnya masih ke unmute ya Bapak? Tes. Sudah kedengaran? Cek. Sudah Pak. Bagaimana suara saya? Oh, sudah ya. Makasih Pak Iksan. Oke, wajah saya kelihatan. Nah, kita mulai ya. Saya tampil di sini. Oh, sudah ada ya. Ayo, bisa ya. Kira satu apa tuh nama profesinya? Nomor 1, halo. Nah, saya khawatir nih kalau semuanya mute, kita tidak interaktif nanti. Nah, bisa pakai chat ya. Ayo, Bapak Ibu, Indramayu, silakan coba jawab. Apa kira-kira nama profesinya? Pakai bahasa Inggris. Nah, boleh acak aja nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, tebak-tebakan dulu nih. Iya, apa kira-kira? Pakai chat aja. Pakai chat. Ada kelihatan? Oh ya, nomor 1. Iya. Mantap. Lanjut, nomor 2. Nomor berapa boleh ya? Yang tahu aja. Nomor 2.
nih? Chat. Oke. Artinya nomor 3. Oke, nomor 3. Cermin, oke. Nomor 3. Nomor 4. Tip 9, election. Oke, tukang listrik. Lanjut. Nomor berapa lagi? Pilot. Nomor 5 ya? Oke. Nomor 3. Nomor 3. Apa ya? Gambar apa itu? Oke, baru 3 yang kejawab. Baru 3 atau baru 4? Botanik. Wah, botanik. Botanik. Ada ya profesi botanik ya? Botanik. Nomor berapa itu? Nomor 3. Kalau bayangan saya seperti itu ya, laptopnya bentuk Mac. Ada Optimus. Nah, kira-kira nomor 6. Ayo, nomor 6. Nomor 6 apa ya kira-kira? Oke. 1 menit lagi. Nomor 10 engineer. Yes, nomor 10 engineer. Nomor 6 apa? Nomor 6, hayo. Kuis tidak berhadiah. Oke, ada terakhir ear. Nah, nomor 6, ear. Di depannya ada uang. Apa itu profesinya? Bisa ketebak ya? Oke. Ya, dari waktu yang disediakan, peserta di sini baru bisa jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, jadi cashier. Ini asik nih ya kalau bagi yang suka kuis. Ya, engineer, banker, nomor 6 banker. Enggak dong. Cashier. Nah, itu dia. Cashier, karena ear ya, belakangnya ear. Jadi ada bahasa Inggrisnya juga dikit nih. Nomor 7. Journalism. Ya, jadi ini model bentuk kreatif ya, Bapak Ibu. Bisa aja bikin kuis versi Indonesia ya, kalau mau silahkan kumpulkan emoticonnya buat dalam versi bahasa Indonesia. Ya, ini bisa jadi satu game menarik lah menurut saya ya. Oke. Terima kasih sudah menjawab. Dengan sekarang adalah copywriting. Nah, ini sebetulnya istilah di digital marketing itu ada banyak yang baru-baru ya. Ketika awal-awal saya belajar digital marketing, ada istilah buyer persona kemarin, ada copywriting, ada sales funnels, ada customer journey. Nah, memang hampir semua berbahasa Inggris ya, karena kita mengadopsi ya, karena produk-produk ini awalannya memang dari Amerika sebagian besar ya, raksasa-raksasa digital itu semua hampir berawal dan berdomisili di Amerika. Maka ilmu pengetahuan dan teknologi pun menggunakan bahasa-bahasa sumbernya bahasa Inggris. Nah, kali ini kita bicara tentang copywriting. Dari sisi kata copy, menulis, menyalin, writing, menulis. Salinan tulisan. Maksudnya apa? Nah, oke, bagi yang baru dengar hari ini atau yang sudah
familiar sebelumnya dengan judul ini, copywriting adalah seni menulis yang dibuat dengan tujuan pemasaran. Oke, jadi menjual dengan kata-kata. Nah, kira-kira begitulah. Kalau dulu kita pernah lihat orang jualan obat di pasar, ya bagaimana dia mampu merayu orang supaya beli obatnya. Sekarang itu juga sudah bentuknya live show dalam bentuk aplikasi TikTok. Nah, Bapak Ibu pernah lihat sekarang orang jualannya di depan laptop atau HP, tapi dengan menggunakan kemampuan komunikasi verbal. Nah, kalau yang namanya tulisan, itu copywriting. Copywriting adalah seni menulis. Jadi di sini ada seni loh ya, karena ada pengaturan kata-kata yang tujuannya nanti adalah merayu ya, persuasif agar orang mau membeli produk. Jadi tujuannya udah jelas nih, buat pemasaran, buat penjualan. Ada satu lagi copywriter, content writer atau content writing. Nah, itu beda dengan copywriting. Content writing tujuannya salah satunya membuat artikel ya, mengedukasi. Tapi kalau copywriting tujuannya adalah mempersuasi agar orang mau membeli produk. Nah, itu dia. Oke. Kalau kita jual dalam bahasa Indonesia ya, customer kita ya kita pakai bahasa Indonesia. Apa pentingnya copywriting? Ya, udah jelas ya. Tujuannya tadi untuk pemasaran, penjualan. Jadi, semakin bagus copywriting kita akan membuat orang semakin tertarik dan pada akhirnya nanti membeli produk kita. Tujuannya itu. Oke. Nah, ini saya tadi sampaikan ada copywriting, ada content writing. Oke, kemarin kita bicara social media marketing ya. Salah satunya adalah kemampuan membuat konten yang akan nanti dipasang di blog, di email, di infografis, di e-book, dan lain-lain. Tapi copywriting itu juga sebagian ada yang sama ya. Kita menulisnya copywriting itu nanti di media seperti landing page atau email juga, di website juga, di postingan Instagram juga, di slogan, taglines, di iklan. Nah, itu akan dibutuhkan nanti ya kemampuan menulis copywriting ini. Oke, perusahaan-perusahaan besar bahkan hanya untuk satu pekerjaan ini menunjuk satu orang yang spesialis. Jadi nanti tugas dia hanya memang menulis copywriting, kira-kira gitu ya. Oke, nah, itu dia ya perbedaan copywriting dan content writing. Ini juga sudah ada di slide. Nah, apa yang harus saya siapkan sebelum membuat copywriting ini? Nah, pastikan kita sudah mengenal customer kita. Kita sudah mengenal customer kita. Makanya kemarin kita bicara tentang buyer persona. Oke, profil semi fiktif dari pembeli atau follower atau customer dari atau calon customer dari produk kita. Maka pahami siapa market kita ya, target market kita. Karena itu mempengaruhi bahasa nanti. Sekali lagi kita akan menggunakan bahasa tulisan. Bahasanya bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tergantung marketnya. Kemudian bahasanya formal atau tidak formal juga tergantung marketnya. Kita mau menggunakan kata kamu, Anda, lo, antum. Nah, itu tergantung dari marketnya. Oke. Mau menggunakan kamu atau Anda atau antum atau ente, ya kan? Nah, itu tergantung marketnya. Maka pastikan Bapak Ibu sudah mempunyai data buyer persona ini ya sebelum membuat copywriting. Ya, karena itu 10 kali lebih penting. Oke. Kenapa? Karena kalau salah target market, maka salah pula bahasa komunikasi, orang bukannya malah membeli, malah anti dengan produk kita. Oke. Nah, jadi asumsinya sudah harus ada buyer persona di awal atau segmentasi pasarnya. Nah, baru kemudian kita lanjut dengan penawaran.
Bagaimana menawarkan ya? Copywriting ini sebetulnya esensinya nanti adalah menawarkan, mempersuasi. Oke, ada konsep AIDA namanya, kalau pernah dengar ya, AIDA. Nih, kayak nama orang nih. Itu bentuk simpelnya ya. A itu attention, I itu interest, D itu desire, A itu action. AIDA. Ada lagi yang membuatnya lebih lengkap lagi namanya AICA. Nah, kayak gini ya. Attention, interest, desire, conviction, action. Jadi ini sebetulnya mirip seperti customer journey ya, Bapak Ibu. Perjalanan seorang customer gitu. Coba aja lihat benda yang ada di meja Bapak Ibu sekarang. Itu barang itu dulu nggak ada, sekarang ada. Siapa yang beli? Ya mungkin Bapak Ibu yang beli barang itu. Coba ingat-ingat bagaimana sejarahnya bisa beli barang itu. Misalnya buku, ada spidol, ada HP, ada topi, ada pensil mungkin di depan mejanya ya. Coba ingat-ingat bagaimana perjalanannya sehingga bisa mendapatkan barang itu. Nah, mungkin ya ada yang menarik perhatian di awal. Oke, setelah itu memunculkan minat, akhirnya ingin, setelah itu yakin, baru akhirnya beli. Ini proses yang panjang nih ya. Mungkin bisa makan waktu sebulan, mungkin seminggu ya, atau bahkan lebih. Nah, ini konsep AIDA atau AICA ini juga bisa diimplementasikan di copywriting. Oke, bagaimana mengimplementasikannya? Pastikan tulisan kita harus menarik perhatian, attention. Oke, makanya dibikin besar, ya kan? Di samping gambar juga ya yang menarik. Kenapa rata-rata selebriti atau artis ya yang ditampilkan di iklan-iklan ya? Karena memang mereka menarik ya, sudah dikenal atau cantik dan ganteng dan lain-lain. Oke, attention. Baru setelah attention, perhatian, munculkan ketertarikan, interest, minat. Nah, habis itu tambahkan keinginan. Ambil itu, yakinkan. Setelah itu, pastikan mereka melakukan tindakan. Jadi ini rangkaian-rangkaian ini nanti yang akan kita kemas dalam bentuk kata-kata, Bapak Ibu. Jadi saya asumsikan ini Bapak Ibu sudah punya produk nih ya, jualan nih ya. Jadi biar bisa membayangkan. Kemarin jualan fashion, nah bagaimana konsep ini bisa diterapkan agar mereka akhirnya membeli barang itu. Oke, copywriting adalah seni menjual dengan menggunakan kata-kata. Nah, ini ya penjelasan yang tadi ya. Tarik perhatian dengan headline yang menarik. Nah, mulai nih ya, langkah pertama itu headline. Interest, ceritakan masalah dan beritahu jalan keluarnya. Desire, ciptakan keinginan yang dapat memenuhi kebutuhan emosional, emosi. Hampir sebagian besar produk yang kita beli itu emosional. Suka dengan warna, suka dengan bentuk, ya. Logikanya mungkin nomor 2, nomor 1-nya emosional. Conviction, ubah skeptisme. Bohong. Nah, menjadi rasa percaya karena ada testimoni-testimoni, ada data-data yang akan ditampilkan. Ada harga yang murah banget di Shopee, gambarnya juga keren. Orang-orang bertanya, benar nggak sih? Wah, ini penipuan. Nah, muncul ya kata-kata itu. Maka tahap berikutnya adalah bagaimana meyakinkan. Baru kemudian arahkan secara jelas bagaimana mereka dapat memperoleh produk. Klik di sini, order di sini, hubungi ini, itu adalah CTA ya, click to action, tombol untuk mengarahkan mereka melakukan tindakan. Oke, jadi ini gambaran umumnya ya. Untuk tulisan yang akan kita buat, tentu saja di media. Media, dalam hal ini kita pakai media digital. Walaupun tetap bisa ya dipakai di brosur, di spanduk, di banner, di baligo, yang yang offline, ya itu tetap bisa karena ini berlaku untuk semua media sebetulnya. Nah, bagaimana copywriting Anda? Oke.
kita ada 8 elemen copywriting nih ya. Oke, kita akan bahas satu-satu nih. 8 elemen copywriting ini. Ingat, tujuannya adalah terjadi penjualan atau closing dengan menggunakan konsep AIDA ini ya. Atau ada juga yang mau simple AIDA aja deh, boleh. Ada 8 elemen loh ya. Nah, di sini kita akan mulai dari elemen pertama yaitu headline. Headline. Nih, headline namanya juga head, kepala, adanya di atas dan besar tulisannya. Ini saya tampilkan contohnya ya, langsung nih. Kita bicara headline aja dulu ya. Rasa dahsyat. Semua yang suka bilang, semua yang coba bilang suka. Nah, ini headline nih. Besar, oke. Dan apa namanya? Tujuannya apa tadi? Menarik attention, perhatian. Nah, bagaimana? Apakah kata-kata ini menarik atau malah lebay? Ya kan? Nah, silakan Bapak Ibu yang menentukan, konsumen yang menentukan. Maka salah satu cara untuk memastikan headline kita bagus ya kita survei juga ya. Kita tanya, ini menurut kamu kalau saya pakai headline gini gimana kira-kira? Nah, 7 orang mungkin ya, 5 orang ya kita pengen tahu bagaimana respon mereka. Dan pastikan sesuai dengan customer-nya ya, gaya bahasa tadi itu. Sekarang kita akan mulai dari yang pertama, headline. Headline. Nanti juga kita akan praktek, saya minta Bapak Ibu membuat headline ya untuk salah satu produknya, atau mungkin sudah ada, ya produk barang atau jasa. Nah, kita akan mulai dari headline. Saya sudah siapkan ya, ada 7-18 perbandingan ya. Kita bisa melihat real perbandingan untuk produk-produk yang sudah ada, yang sudah beredar di dunia maya itu. Contohnya ini, Kredivo. Nih, saya kira Bapak Ibu sudah tahu nih ya Kredivo. Iklannya ada di mana-mana tuh. Lihat, dia headline-nya apa? Beli sekarang, bayar nanti. Wah, orang pengennya cepat nih. Bisa beli sekarang, bayarnya nanti. Nah, kelihatan tuh ya headline-nya ya, 4 kata. Nah, ini kategorinya adalah tuliskan manfaat produkmu. Boleh pilih yang ini. Beli sekarang, bayar nanti. Oh, ini produknya jualan kredit nih ya. Oke, lanjut. Oke, jadi harus pahami produk Bapak Ibu nih ya, manfaat produk atau layanan yang dijual, tampilkan manfaat sebagai heading utama, karena pembaca pasti ingin tahu bagaimana bisnismu bisa memberikan manfaat tersebut. Oke, silakan kalau mau ambil gaya ini. Yang kedua, gunakan fakta dan data. Nah, ini produknya apa nih? 1%. Masalah kesehatan mental meningkat 2 kali lipat selama pandemi. Nih, ini ada data nih ya. Ada data nih. Mau menggunakan model ini, silakan. Tapi pastikan datanya akurat ya. Karena kalau tidak, itu bisa jadi bumerang nanti. Dia dianggap berbohong dan seterusnya. Oke. Bisa menggunakan fakta dan data. Tanpa kamu sadari, kamu bisa jadi salah satunya. Yuk bergabung bersama 25.000 orang lainnya untuk belajar menjaga kesehatan mental bersama mentor 1%. Ada yang tahu ini produknya apa? Mungkin konsultan ya, psikologi, ya. Nah, kira-kira tagline-nya begitu. Lanjut. Oke. Yang ketiga, buat pesan spesifik untuk membaca. Nah, untuk SMKN 1 Indramayu, Tri Wahyuni, bisa di-mute dulu. Halo. SMKN Tri Wahyuni. Nanti dia yang tangan itu bukan enggak kan pertama. Ini pertama kan praktek. Ya. Kan kalau sakit ke rumah sakit, tetapinya nggak usah. Ya biasa sih yang ini tampak alumna. Ininya apa? Kututnya bolong, kututnya mananya tuh. Itu keren. Ada si kriteria. Kalau memang ada pikiran jelasnya nih ya baik.
bentuknya tuh kayak jelas Ada banget. yang lain bisa bantu? Tolong dikasih tahu. Dianya kos. Oke. Kadang anu teh, bocah ngambil balik. Jadi pas melihat tuh mau gini tuh susah. Kapan melakukan jodoh teh. Orang bukan pokoknya susah jadi. Jadi Ya, oke, lanjut ya. Sampai di mana tadi? Nah, ini dia ya. Buat pesan spesifik untuk membaca. Sekali lagi, banyak cara nih ya. Umroh gratis untukmu. Wah, menarik ini. Apalagi gratis, ya kan? Nanti satu cara membuat copywriting. Silakan ya. Ini beberapa pilihan nanti saya tampilkan, Bapak Ibu. Oke, kita coba lagi yang lain ya. Apalagi sampaikan pesan yang unik dan mudah diingat. Ramadan makin rame. Siapapun bisa jualan dengan untung jutaan. Mitra Bukalapak. Oke, pesan yang unik dan mudah diingat. Oke, kemudian apalagi contoh yang lain. Pahami masalah pembaca. Solusi yang pas dikala kepala sedang panas. Jualan apa ternyata? Es teler. Solusi yang pas dikala kepala. Jadi dia membayangkan apa yang dihadapi oleh konsumen. Masalahnya apa? Oke, kepalanya panas ya. Solusi yang pas dikala kepala sedang panas. Kalau panas, banyak masalah, pengen yang dingin-dingin. Nah, jualannya itu kira-kira ya. Oke, kita coba lagi yang lain. Ajukan pertanyaan yang menarik. Mau transfer antar bank gratis, pakai Flip. Nah, jadi bisa juga headline menggunakan pertanyaan ya. Tapi juga langsung ada jawaban di sini, pakai Flip. Boleh menggunakan pertanyaan yang langsung solusinya juga ada. Apalagi, manfaatkan review dan testimoni. Kenikmatan tiada tara. Dari mana dapat kata-kata ini? Bisa jadi dari review atau testimoni yang pernah ditanyakan sebelumnya. Jadi kata-kata itu bisa inspirasinya bisa dari customer juga ya. Ajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Oke, ini juga bisa nih. Raih karir menjadi digital performance marketer. Nah, ini sekolah marketing ya, sekolah marketer ini. Raih karir menjadi digital performance marketer. Bisa juga ya kalau mau di sini mengambil kata-kata ini. Apalagi, tunjukkan bahwa bisnismu nomor 1. Nih, orang selalu pengen number 1. Oke, number 1. Ini Bread Talk, mungkin tahu ya. The first premium boutique bakery in Indonesia. Jadi orang pengen yang nomor 1. Ya, kalau tidak ada yang ngaku diri sendiri juga boleh nih. Ya, apalagi kalau memang sudah ada pengakuan ya secara nasional, mungkin ada sertifikat atau internasional, ya dia bisa menambahkan itu. Tapi juga bisa ya dengan spesifikasi yang berbeda, mau jadi number 1 bisa saja ya, mau di kota Indramayu, di Bandung, dimanapun silakan. The first premium boutique bakery in Indonesia. Nah, misalnya itu ya. Apalagi ini headline yang lain. Tuliskan pesan secara personal. Ini Grab ini. Despite these uncertain times, we are still here to serve you. Kenapa dia pakai bahasa Inggris? Ya mungkin karena customer-nya bahasa Inggris ya, kalau di Malaysia ya. Nah, jadi ini seolah-olah ya, dia perhatian nih ya di situasi yang tidak menentu, kami di sini untuk melayanimu. Nah, ini senang banget nih kita merasa ada teman nih. Ya kan? Jadi dia seolah-olah berbicara dengan kita, apalagi gambarnya juga nanti mencerminkan ya, gambar sedang melihat kita, sedang menunjuk kita, nah itu sangat menarik perhatian. Oke, tampilkan dengan nama brandmu. Nah, ini juga nih, aku dan kau, suka dan kau. Nah, ini plesetan-plesetan, tapi menjadi ingat, apalagi ada jinglenya. Banyak yang seperti ini ya, plesetan ini yang kemudian mengangkat brandnya itu sendiri, bahkan dijadikan
omongan pada waktu pembicaraan. Nah, ini juga silakan kalau mau dibuat dengan gaya seperti ini ya. Oke, tapi kata-katanya tetap ada loh ya. Aku dan kau suka dan kau. Aku suka dan kau. Kira-kira begitu. Oke, berikutnya gunakan kalimat humor. Ini, sudah pernah ke Mi Gacuan? Saya belum. Mi dulu, baru Mi lagi. Nah, tapi di situ ada tulisan coretan ya, skripsi. Nah, berarti ini kelihatan banget nih ya, segmentasi pasarnya nih mahasiswa ini. Ya kan? Mahasiswa, jadi dia bisa membuat sebuah cerita loh dari sini. Mi dulu, baru skripsi. Oke deh, kalau mau bikin skripsi di kami aja, di sini aja, sambil makan mie. Kira-kira gitu ya. Oke, lama-lama skripsinya lupa, mie-nya yang datang terus-terusan. Dengan gaya humor. Nah, orang senang dengan humor ini. Oke, kita lihat lagi contoh yang lain. Gunakan bahasa yang biasa digunakan konsumen. Ada yang baru untuk dinikmati. Nah, dinikmati. Ti. Oke, jadi di plesetan juga ini ya. Gunakan bahasa yang biasa digunakan oleh konsumen. Lanjut lagi, apa? Berikan kesan urgent. Jangan sampai kelewatan ada koleksi mobil-mobil eksklusif dari Gotham City. Ini juga kata-kata headline loh ya, karena ditulisnya besar, tampil di flyer nanti atau di postingan. Nah, di sini dia menekankan memberikan kesan urgent. Jangan sampai kelewatan. Buruan, cepetan. Nah, itu kata-kata yang membuat orang harus urgent gitu ya, berada pada posisi urgent. Oke. Apalagi, tuliskan kalimat yang menginspirasi pembaca. Kadang dia menggabungkan kata-kata bijak loh ya, kata-kata bijak yang menginspirasi, sehingga bahkan dijadikan status di tempat yang lain. Grow your wealth, empowering people to achieve financial freedom. Nah, ini memberi inspirasi, memberi motivasi kata-kata ini. Oke, gunakan karakter yang sesuai dengan bisnismu. Delivering happiness, one cup of silky dessert and silky drink at a time. Silky dessert and silky drink at a time. Oke, produk brandnya Puyo ini ya, membawa kebahagiaan dalam satu cangkir silky dessert. Oke, minuman kali ya. Nah, gunakan karakter yang sesuai dengan bisnismu. Kalau ini gambar-gambarnya mungkin gambar-gambar mungkin anak-anak ya. Ini masalah gambar ya, tapi kita konsentrasi di kata-kata nih ya. Manfaatkan tulisan yang singkat. Halal Green Beauty. Singkat banget nih ya, 3 kata. Bahkan hampir apakah ini disebutnya tagline, tapi dia berada di halaman awal loh ya dari sebuah website misalnya, sehingga ini disebutnya headline dari produk Wardah. Tidak harus panjang, juga tidak bisa juga pendek seperti ini, bisa juga panjang ya. Oke. Nah, ada beberapa alternatif Bapak Ibu. Silakan dipilih. Kira-kira mau buat tagline yang mana? Saya kasih kesempatan praktek sekarang. Oke, silakan pikirkan produknya dulu ya, pastikan produknya ada. Dan saya kasih waktu 3 menit untuk membuat headline-nya. Dan kalau sudah ada, silakan dikirim di chatbox ya. Oke, kita mulai 3 menit dari sekarang. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ya, kasih komen juga silakan. Saya mau kasih 3 menit, cukup lah ya, mengarang headline untuk produknya. Selamat mencoba. Tiga menit cukup, kalau kurang saya tambah nih ya. Kita tambah jadi 5 menit aja deh. Nah, lagi 3 menit.
Oke, ditunggu headline-headline-nya. Yang sudah, silakan. Oh, dengan tagline, enjoy your days with Ada Juice. Oke. Jadi dia membayangkan apa ini ya di benak konsumen. Nikmati harimu. Oke. Headline terbaiknya, kita coba yang lain. Oke, ini jualan jus ya. Enjoy your days with Ada Juice. Jadi dia membayangkan customer-nya sudah paham dengan bahasa Inggris, kemudian nanti ditambahkan dengan gambar loh ya. Nah, yang menarik. Ya, yang lain silakan. Saya pengen tahu nih ya. Sekalian nanti kita tebak-tebakan nih produknya apa itu. Berdasarkan tagline-nya. Oh, waktunya habis. Ya, yang lain mana nih? Yang lain headline-nya. Wah, itu sudah ada produknya ya. Nah, boleh tuh Bu, ya. Langsung aja tuh tawarin harganya berapa nih. Itu sudah ada ya, tulisan itu, kata-kata itu. Nah, itu berarti sudah menggunakan copywriting, ya. Jadi headline sudah tampil tuh di cover produknya. Oke. Walaupun nanti copywriting tidak hanya sebatas headline ya, bisa banyak loh. Tadi kita lihat ada 8 elemen. Bagaimana dengan yang lain? Belum ada ini tagline-nya, ngopi ala cafe di rumah aja. Oh, ngopi ala cafe di rumah aja. Ngopi ala cafe di rumah aja. Berarti maksudnya dikirim ke rumah ini? Kopinya? Oh, dikirim ke rumah kali ya? Udah dikemas. Nah, gimana tuh? Hangatnya gimana tuh? Coba dikasih tahu deh. Itu kalau dikirim ke rumah jadi dingin nggak nanti kopinya? Coba di komen. Iya. Nah, gimana tuh? Boleh langsung promosi aja nih. Kita kan seni menjual menggunakan kata-kata nih. Tambahin aja nih di bentuknya saset. Ya, jadi pakai air sendiri ya. Oke. Nah, jadi ini sudah kalau ada promosi luar biasa nih, yang lain jadi tahu nih, oh ternyata bisa ngopi seperti di kafe ya, tapi dari rumah. Oke. Ya, ditunggu yang lain, headline-headline-nya. Nah, kalau Bapak Ibu yang mau mengajarkan, ya pasti dong harus meminta mereka untuk membuat sebuah produk dulu di awal. Produknya, saya berharap produknya real ya, bukan imajinasi. Kalaupun dia tidak punya produk, ya produk temannya, tetangganya, supaya bisa menjiwai real. Oke. Produk baru yang manis-manis dan segar. Ini jualan apa ini? Bisa membayangkan nggak sih orang dengan kata-kata ini? Produk baru yang manis-manis dan segar-segar. Buah-buahan ya? Oke. Produk baru yang manis-manis dan segar-segar. Oke ya. Kadang kata-kata headline itu bisa membayangkan produk loh ya. Bisa membayangkan produknya. Nah, tadi sudah ada beberapa contoh ya, ada 17 atau 18 contoh headline ya yang kita bisa tiru, modifikasi dari brand-brand ternama loh. Dan kata-kata itu muncul di website dan lain-lain. Oke, terima kasih.
kita lanjutkan ya. Nah, itu kurang lebih headline terbaiknya Bapak Ibu. Saran saya silakan dites dulu ke teman terdekat ya. Menurut kamu gimana nih kalau headline-nya atau kata-katanya seperti ini? Silakan. Yang jelas tip-tipnya ada seperti ini loh ya. Satu, gunakan kata-kata ini loh. Anda. Nah, jadi seolah-olah kita sedang berbicara dengan pembeli. Cepat. Nah, buruan. Praktis. Karena memang orang pengennya praktis. Lebih. Karena memang orangnya pengen lebih. Rahasia. Orang tuh terbatas, sekarang, penting, buruan, menarik, hanya, mudah, akhirnya, baru, pengumuman, perhatian, perkenalkan, dicari, spesial, cara. Nah, ini kata-kata ini banyak dipakai di headline karena memang orang senangnya yang seperti itu. Apalagi ada gratis, ya kan? Gratis, wah. Tapi harus bertanggung jawab loh ya, gratis. Nanti ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, biasanya begitu tuh. Oke, karena orang menganggap gratisan tuh kadang murahan juga. Nah, bagaimana kita membuat gratis berkualitas itu tantangan selanjutnya. Inilah cara, ini kalau membuat frasa-frasanya ya, inilah cara, inilah alasan. Bagaimana cara, bagaimana Anda bisa, kini, jangan sampai, sebelum, siapa lagi, 7 alasan. Ini kata-kata ini bisa dipakai juga untuk headline ya. Nah, jadi kembali lagi kita harus pastikan tahu customer kita nih ya, apa frustasi terbesar mereka. Jadi motivasi orang itu kan cuma dua nih, mau mendapatkan sesuatu atau mau menghindari sesuatu. Pain and gain, carrot and stick, surga neraka, pahala dosa. Nah, itu sebetulnya kata-kata yang dipakai untuk memotivasi. Mau mendapatkan pahala, mau menjauhkan dari dosa. Sama, orang mau beli juga begitu, mau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau mau menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, coba bayangkan pikiran customer itu, apa sih yang paling mereka takutkan? Apa sih frustasi mereka? Seger. Oh, oke, saya mau mendapatkan. Nah, itu berarti impian loh ya. Impian terbesar mereka itu apa sih? Di suasana yang panas-panas ini pengennya apa? Pengennya yang dingin-dingin. Nah, bayangkan kita sebagai pembeli ya. Wah, kalau saya lagi panas-panas gini pengennya apa ya? Oh, saya ngebayanginnya buah-buahan, sop buah, duduk, kipas angin sepoi-sepoi, banyak pepohonan. Nah, jadi nanti kafenya sudah bisa mewakili itulah. Ditarik dulu perhatiannya menggunakan kata-kata. Oke. Jangan sampai lebay. Nah, ini juga, ini bisa jadi bumerang loh ya. Kalau seandainya terlalu diekspos ya, orang menjadi tidak percaya loh. Expose, siapa peduli, emangnya kenapa? Apa untungnya buat saya? Ah, lebay, bohong. Nah, ini skeptis ini harus diantisipasi di awal nih ya. Penggunaan headline. Maka kita harus survei bagaimana respon orang. Berikutnya adalah supaya mereka tertarik. Nah, sudah ada perhatian, bagaimana menarikkan interest-nya sekarang. Biasanya kita menggunakan 7 alasan-alasan. 7 alasan kenapa Anda harus beli barang ini. Oke. Jadi ini kita sebutnya hal-hal yang membuat orang tertarik. Ya, interest. Kenapa saya harus beli produk Anda? Oke, jadi copywriting tidak hanya cukup di headline loh ya, karena kalau kita bikin website pasti ada tulisan yang lebih banyak lagi, flyer ada tulisan yang lebih banyak lagi, email, WhatsApp, ya kan? Nah, lalu tulisannya apa berikutnya? Interest. Salah satunya adalah kenapa saya harus beli produk Anda. Oke. Nah, silakan tulis itu ya, Bapak Ibu punya produk apa nih? 7 alasan kenapa harus beli. Apa tadi itu? Kopi latte ya. Nah, silakan. Oke. Mau ditambahkan di chat, Bapak Ibu boleh ya. Kalau kurang ya 1, 2, 3 juga boleh. Silakan. Kenapa saya harus beli produk? Tadi ya, misalnya yang jualan buah-buahan, yang jualan kopi, yang jualan jus. Oke, kalau sudah punya, silakan tulis di chat. Kenapa kami harus beli produk itu? Mengapa produk ini wajib Anda miliki? Kenapa ini penting?
inilah alasan kenapa Anda harus bergabung menjadi, ini kalau jasa ya, menjadi peserta kursus, pelatihan. Selain ini, apa alasan membuat Anda, atau alasan apa lagi yang membuat Anda tidak membeli produk ini? Selain ini, ya sama juga ya, alasan kenapa harus beli. Oke, silakan nih yang mau promosi saya kasih kesempatan nih ya, chat, kolom chat, ya, tambahkan dengan frasa kenapa harus beli produk itu, ya. Kenapa harus beli jus, kenapa harus beli yang lain-lain. Tujuannya apa ini? Tujuannya agar mereka menarik ya, interest ya. Nah, marketing, digital marketing. Tuluh, oh ada jum teh yogi tuh tuluh kamari katiduran. Oh, kudu diakeun tugas lain. Tuh ya, tuh. Sosialisasi. Nih. ya kita lanjut ya. Nah, terus apa lagi nih? Tambahkan bonus. Dapat apa nih kalau beli kopi? Bonus teh saset juga. Nah, keren itu Pak. Siapa tadi yang jualan ya? Kasih bonus dong. Kalau harga kan tinggal dihitung belakangan ya. Oke, yang jualan jus dapat bonus apa nih? SMK Indramayu. Ayo, ini Karanggraman nih. Ya. Oh, yang Gilang jualan kopi dapat bonus nggak? Oke. Gilang Satria, SMK Bagnus. Jadi orang itu psikologinya, ya itu tadi ya, mau mendapatkan sesuatu. Kalau mau lebih dan lebih. Nah, ini strategi nih ya. Beli satu dapat dua. Ya kan? Nah, itu strategi-strategi loh ya. Oke, kita lihat nih. Kenapa harus beli kopi saya? Bahan dari kopi terbaik dari Malang. Rasa lebih kuat dari kopi saset di warung. Bisa menciptakan suasana kafe di rumah. Harga relatif lebih murah. Bisa disajikan lebih variatif. Nah, oke ya. Ini sesuatu yang membuat orang menarik. News menu. Ada jus sirsak. Beli 3 gratis 1. Nah, oke. Tawaran ini tertuang dalam bentuk tulisan loh ya. Jadi ini copywriting berlaku loh. Ada bonus, ada satu, kan dicoba Bapak Ibu. Bahkan hadiahnya kalau ada di supermarket, dapat mangkok, dapat piring, itu udah lama banget loh ya strategi kayak gitu. Mungkin puluhan tahun dulu masih ada, sampai sekarang pun masih ada. Dan kita justru malah tertariknya dengan bonusnya. Ya kan? Anak-anak lebih senang beli mainannya, makan di McD misalnya, daripada makan McD itu sendiri. Oke, jadi ini satu hal yang tidak bisa dikesampingkan, bonus-bonus ini ya. Gimmick-gimmick itu bagian dari strategi pemasaran loh ya. Oke, lanjut. Terus apa lagi? Nah, bonus saran saya pastikan relevan dengan produknya. Berkualitas ya, bukan karena bonus terus tidak berkualitas. Wah, jelek, bonusnya nggak usah dibeli aja, malah jadi bumerang lagi. Ada harganya, senilai berapa? Oke, cantumkan benefitnya. Jadi Bapak akan mendapatkan bonus. Beli laptop, dapat keyboard, dapat mouse, dan pointer. Wah, keren tuh. Seharga, nah harga bonusnya loh ya, seharga 1 juta yang manfaatnya bisa digunakan untuk presentasi, menampilkan sinar laser, dan seterusnya. Karena berhubungan ya antara laptop dengan mouse dengan pointer. Jadi produknya itu kalau bisa menjadi komplement ya, berhubungan dengan produk utamanya. Nah, silakan nih.
Yang mau bikin ide, bonus apa kira-kira kalau beli produknya. Terus testimoni. Nah, apalagi nih? Apa nih tujuan membuat testimoni? Orang mengambil keputusan untuk membeli itu ada beberapa alasan. Satu, karena dia coba, dia sendiri yang mencoba. Dua, karena ada fakta dan data. Tiga, karena kata orang. Sekali lagi, kita mencoba meyakinkan orang untuk membeli produk kita. Fakta dan data. Ya, 5.000 orang sudah mencoba produk kami. Wah, itu fakta dan data. Ada logo-logonya bahkan ya. Kemudian apalagi tadi, silahkan coba free trial gratis. Nah, itu juga. Nah, yang ketiga, testimoni. Nah, testimoni. Dan testimoninya yang asli, original, dan betul ada orangnya. Kapan perlu ada fotonya. Jadi ini upaya untuk meyakinkan pembeli nih Bapak Ibu. Makanya sebagian testimoni itu muncul dalam bentuk chatting WhatsApp, atau dalam bentuk kwitansi, atau dalam bentuk video, atau dalam bentuk tulisan yang ada gambar orangnya. Nah, jadi membuat testimoni sebuah kewajiban dalam hal ini sekarang ya dalam seni membuat kata-kata ini, copywriting. Makanya Bapak Ibu ketika mempunyai produk, silakan ditanya hasilnya menurut mereka gimana sih? Gitu ya. Silakan mereka bisa melihatnya dari produk itu sendiri, atau kemasan, atau harga, atau delivery package, pengirimannya, atau experience mereka. Silakan. Dari sekian tentu kita ambil yang terbaik loh ya. Nah, kemudian dirangkai menjadi kata-kata, ya kata-katanya silakan ya, kata-kata asli dari mereka, minta data nama, foto, bisa jadi pekerjaan gitu ya, atau kalau perlu direkam dalam bentuk video sambil memegang produknya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Testimoni salah satunya tadi meyakinkan bagi orang-orang yang mengambil keputusan karena orang lain. Ya, testimoni. Jadi kalau ada yang transaksi menggunakan WhatsApp itu tinggal di-capture ya. Atau kalau ada penjualan-penjualan menggunakan faktur dan lain-lain, itu juga di-capture. Nanti bisa ditampilkan di media penjualan, ya, termasuk di website. Mengapa harus testimoni ya? Tadi alasannya itu ya. Nah, sekarang tips memberikan testimoni. Semakin spesifik, semakin orang akan merasa ini benar. Jadi testimoninya pastikan tidak yang umum. Yang umum-umum saja, wah itu mah ngarang, kira-kira gitulah. Oke. Apalagi? Tunjukkan dalam bentuk angka. Ya. Tunjukkan dalam bentuk angka. Ternyata 1 jam setelah minum jus, saya langsung merasa ringan badan saya. Nah, atau 1 menit. Nah, ini kan bahasa angka nih ya. Gunakan bilangan genap, bilangan ganjil. 5, 10 kelipatannya. Jangan gunakan angka-angka genap atau 5 atau 10 atau kelipatan. Karena ini persepsi ya, orang menganggapnya seperti sedang mengarang. Jangan semuanya ditunjukkan. Jadi karena testimoni space-nya terbatas, ya kurang lebih 1, 2, 3 kalimat gitu ya. Nah, jadi walaupun nanti testimoninya panjang, sebaiknya diringkas, oke, agar orang bisa membaca dengan cepat. Tunjukkan foto. Nah, tadi itu ya, foto orangnya, foto produknya, videonya, itu akan membuat dia semakin yakin ya. Pembeli itu semakin yakin. Oke. Kemudian, ini contoh-contoh ya. Sepatu yang saya beli dari toko Anda ukurannya sangat pas sesuai dengan foto dan deskripsi yang tertera. Toko ini akan jadi calon langganan saya. Siapa namanya tulis di bawah. Bahan sandal ternyata bagus padahal harganya relatif murah, sampai 100.000. Pas dicoba, heels-nya juga kuat dan kokoh. Kayaknya bakalan order lagi nih. Nah, ini contoh-contoh ya. Nah, ini dalam bentuk capture ya, WhatsApp. Maka
ketika ada komentar positif ini langsung disimpan ya Bapak Ibu, karena itu nanti akan bisa dipakai di media-media penjualan, di website, landing page, dan yang lain-lain. Jadi kalau kita punya standar, maka akan muncul apa namanya tadi itu, kita akan seleksi testimoni terbaik lah, kira-kira begitu. Oke, setelah itu, nah ini dari Zenius, ada orangnya, ya desain sedemikian rupa ya. Ini kalau mau didesain lebih bagus lagi, silakan. Garansi. Nah, ini kan psikologis banget loh ya. Tujuannya apa nih? Ingat konsep AIPCA tadi, conviction, meyakinkan, meyakinkan. Apalagi harganya relatif besar ya, harganya ya, mungkin 1 jutaan, 2 jutaan, 5 jutaan. Nah, orang beli barang elektronik langsung rusak gimana? Nah, garansi 100% uang kembali dalam 60 hari ya. Ini akan membuat konsumen bertambah yakin. Jadi sudah diyakinkan dengan testimoni, ditambah lagi dengan garansi. Kalau tadi bonus itu bagian dari menaikkan interest ya. Interest. Oke. Desire. Nah, kalau ini sudah conviction, meyakinkan. Garansi. Kalau barang tidak sesuai, kami ganti. Misalnya ya. Kalau kamu tidak mengerti, gratis mengulang. Sampai kapanpun. Nah, jadi kalau nggak ngerti, gratis mengulang. Ini yang kita sebut dengan garansi, 100% uang kembali. Silakan, Bapak Ibu punya garansi nggak? Waduh, ini jualan jus mau dikasih garansi apa? Silakan ya, kalau mau mengatakan garansi tidak enak, balikin lagi. Boleh aja, ya. Ini bagian dari salah satu cara untuk meyakinkan orang ya, meyakinkan orang untuk membeli produk. Oke, ini beberapa tips. Silakan gunakan kata-kata yang nanti akan dipasang di media-media penjualannya. Garansi ini tujuannya adalah mengunci resiko, ya, salah satunya misalnya rusak dalam perjalanan atau dalam pemakaian, mengatasi rasa frustasi mereka. Orang kan bisa saja produk bisa rusak, ya. Nah, gimana kalau rusak? Rugi dong saya. Garansi. Alasan terkuat mereka bertransaksi dengan Anda. Jadi itu yang membuat mereka bertransaksi dengan kita, karena digaransi. Walaupun ada case-case satu-satu ya, tapi hampir dari semuanya rata-rata kalau barangnya bagus dan manajemen kita juga profesional, ya biasanya tidak ada ya proses itu. Kalaupun ada, itu justru bagian dari kekuatan. Saya ketika membeli barang rusak, ternyata adminnya langsung dengan sigap menggantinya dengan produk yang baru. Justru itu menjadi testimoni selanjutnya karena kita memberikan garansi tadi itu. Oke. Nah, setelah itu, tips memberi garansi. Hindari kata-kata garansi yang sering digunakan oleh banyak orang. Garansi harus menyentuh rasa frustasi mereka. Apa yang rasa frustasi terbesar mereka? Berikan garansi yang sekiranya tidak memberatkan Anda. Oke, syarat dan ketentuan tetap berlaku. Kalau barangnya memang jatuh karena ketelodoran sendiri, ya itu tidak digaransi ya. Oke, selama ini kita pahamnya garansi di barang-barang elektronik ya. Lampu yang bagus, garansi 1 tahun. Wow, lama sekali ya. Oke, saya punya pengalaman membeli 1 laptop kemarin, dan di awal memang disampaikan garansi dan ternyata rusak, kemudian diganti. Nah, itu menjadi sangat menarik ya, bahwa saya senang sekali berarti. Oke, jadi garansi ini bagian dari untuk meyakinkan. Berikutnya adalah call to action, ya, AIDA, action. Nah, call to action. Orang setelah termotivasi, sudah tertarik perhatiannya, kemudian apa tadi itu, interest, desire, conviction. Saya mau belinya kemana? Nah, ini yang paling penting bahkan ya, di mana saya membelinya. Maka siapkan tombol-tombol itu dalam bentuk formulir order, dalam bentuk
chatting di WhatsApp, atau telepon, atau kontak-kontak yang lain ya. Nah, itu bagiannya. Via email silakan. Kalau mau cepat sekarang sebetulnya call to action-nya pasti hampir sebagian besar itu email ya Bapak Ibu. Maka ketika kita memasangnya di WhatsApp bisnis, itu akan sangat cepat orang memesan. Bahkan di website sendiri pun, kalau Bapak Ibu lihat di website, tombol-tombol WhatsApp itu ya, kadang floating kan dia di depan website kita, seolah-olah menawarkan, oke, kalau ada masalah, ada mau tanya, konsultasi, silakan WhatsApp. Nah, saking pentingnya itu. Oke, lanjut. Ini bisa ya, pesan sekarang, klik di sini, ambil sekarang, order sekarang, buy now. Nah, ini bagian-bagian tombol-tombol call to action yang bisa dipakai. Kalau di WA, Bapak Ibu mungkin tulis deskripsinya ya, maka di bawah WA-MI garis miring 628 sekian-sekian. Nah, itu call to action-nya kira-kira gitu, dalam bentuk chattingan. Ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh. Berminat? Keputusan yang menentukan untuk diambil sekarang adalah saat yang terbaik. Ini kata-katanya ya, ekspresi-ekspresinya nih ya, yang menggambarkan call to action. Jadi tunggu apa lagi? Buktikan sendiri. Waktu hampir habis. Bahkan ada timernya, ada countdown-nya. Mengapa tunggu sampai besok? Diskon 50% hanya untuk hari ini. Ada timernya. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi sekali lagi, apalagi ini nanti dipasangnya di landing page ya, yang memang tujuannya untuk agar orang membeli saat itu juga. Call to action. Anda sudah menunggu cukup lama. Action now, kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir, ya di 8 elemen copywriting, kalau ada disclaimer, catatan-catatan kecil, nah itu bisa ditambahkan di sini. Ya, penekanan sesuatu yang belum tersampaikan di atas, oke, atau tambahkan lagi double to action. Jangan lupa nomornya ini. Silakan order sekarang, oke, atau syarat dan ketentuan berlaku. Ada tambahan lagi informasi. Disclaimer, ini hanya untuk produk ABCD. Nah, supaya orang tidak salah paham nanti. Jadi kalau mau dilihat, ya kita mau lihat perbandingan loh ya. Nah, kembali kita ke layar yang tadi saya tampilkan dalam bentuk sambal ya, jualan sambal ya. 8 elemen yang memicu closing. Oke, saya kembali ke layar atas. Rasa pedas, nah itu adalah flyer sebetulnya yang muncul di media pemasaran. Nah ini dia. Rasa dahsyat, semua yang coba bilang suka. Nah itu kategorinya apa? Headline ya. Oke. Penawaran, apa yang ditawarkan di sini? 100% cabai asli, lebih mantap pedasnya. Oke, sangat mantap untuk alasan. Nah, itu alasan ya. Sangat mantap untuk keunggulan. Nah, di sini nggak ada bonus, nggak ada testimoni, nggak ada garansi. Oh, ada garansi, 100%. Dijamin puas. Call to action-nya SMS hotline atau silakan beli di Giant, Borma, dan lain-lain. Oke. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, kita sudah bisa melihat lah ya gambaran besar copywriting yang lebih lengkap lagi daripada sebuah headline saja. Sekarang saya akan kasih kesempatan Bapak Ibu untuk membuat copywriting yang lebih lengkap lagi. Mungkin juga sudah pernah buat, tinggal di-share di sini ya. Yang suka jualan produk, ya nge-share di WhatsApp, nah pasti sudah punya teksnya loh. Ya. Nah, itu sudah, apakah copywriting-nya bisa kita lihat di sini, Bapak Ibu? Silakan. Kalau yang belum, saya kasih kesempatan untuk membuat copywriting-nya ya lebih lengkap lagi. Silakan, mulai dari headline, penawaran, alasan, kalau ada bonus, ya, terus call to action. Silakan. Ini praktek. Boleh tulis di atas kertas atau ketik dulu. Waktu saya berikan 7 menit
Ya, 7 menit untuk membuat copywriting-nya. Bagi yang sudah ada, silakan di-share di chat box. Oke, silakan manfaat waktunya. 7 menit mulai dari sekarang. Masih ada waktu 3,5 menit lagi. Bagi yang sudah selesai juga boleh di-share.
Oh, ya, waktunya habis. Oke. Bagaimana proses pembuatan copywriting-nya Bapak Ibu semua? Boleh di-share di kolom chat. Saya penasaran nih, mau tahu nih. Biasanya yang sudah punya produk udah biasa dong ya nge-share promosi produknya. Silakan coba. Oke, sudah ada yang masuk kah? Yang jualan jus sirsak, mana copywriting-nya? Indramayu. Oke. Kopi ala cafe. Enjoy your days with Ada Juice. Apakah sudah punya copywriting-nya? Ada Juice. Gimana Bu? Indramayu sudah ada copywriting-nya? Di copy aja Bu. Kirim ke chatbox. Ya, sekalian promosi. Ya kan? Wah, senang dong ya dikasih kesempatan promosi nih. Mana tahu nanti ada order. Masih proses, nggak apa-apa yang ada aja. Ya kan? Ya kita sesi copywriting bisa dipakai buat tanya jawab loh ya. Silakan deh. Saya kasih kesempatan nih, open mic. Nah, yang mau tanya silakan angkat tangan nih seputar copywriting atau digital marketing secara umum. Sekali lagi, saran saya sebagai seorang pengajar, ya pastikan kita sudah punya experience dulu di awal ya, menjual produk secara digital, memasang iklan,
dan seterusnya. Oke, waduh, langsung tuh mau follow Instagram, silakan. Oke ya, silakan deh. Jadi copywriting sekali lagi itu promo loh ya, promo. Orang kalau di WhatsApp kita promo terus-terusan, ya mereka tidak suka. Tapi sesekali bisa. Nah, bagaimana nih teknik promosi yang soft ya, soft selling istilahnya. Berapa dalam rapat? Apa nih maksudnya nih? Masih proses Pak, yang lengkap, belum lengkap. Apalagi Stemanika Jet, apa itu Stemanika? Bentuk tulisan aja ya, chat, hingga mudah baca ya. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan angkat tangan. All about copywriting atau digital marketing ya, secara umum. Waduh, ini sama desain-desainnya sekalian ya. Ya, kalau ini menu ya, bukan copywriting ini. Menu makanan, menu minuman itu. Nah, sekarang ini kan perlu disampaikan menu ini kepada konsumen dalam bentuk chatting di WhatsApp, dalam bentuk email, dalam bentuk flyer, dalam bentuk landing page, website. Oke, nah konsepnya tadi itu 8 elemen copywriting mulai dari headline. Jadi kalau ini headline-nya Jayantaka Cita, itu nama brand ya. Nama brand ya, Jayantaka Cita, self drip coffee. Oke, ini kalau menurut saya ya masih bahasanya datar nih, standar nih. Harus ada kata-kata yang menarik. Kalau hanya sebatas informasi ya, misalnya gini deh, ada sebuah tagline perusahaan konstruksi. Dia dipasang tulisan di dinding mobilnya, jasa konstruksi dan renovasi. Ya, saya kira itu kata-kata yang umum, sederhana sekali. Maka kemudian datang copywriter, oke Pak, saya usul ini kata-kata diganti saja. Kenapa? Apa kata-kata yang mau dipakai? We build anything. Kami membangun segala sesuatu. Coba, di mana perbedaannya? Yang tadi cuma hanya informasi saja, sekarang dia menggunakan sebuah kata, we build anything, kami membangun segalanya. Wah, berarti bisa konstruksi, bisa renovasi. Nah, itu pengaruh kata-kata itu sangat powerful kan? Ada satu lagi yang jualan kamera, yang dia tulis apa? Spesifikasi, ini ya, 10 megapiksel, segala macam lah data-data itu. Tapi orang tidak punya memori di situ, tidak punya ketertarikan jangka panjang. Kemudian diganti dengan sebuah kata, because memories fade. Karena memori itu bisa hilang, maka Anda harus cepat-cepat menangkap momentum itu, gunakanlah kamera kami. Nah, oke. Jadi membangun kata-kata ini penting sekali nih Bapak Ibu. Saya kira itu tujuannya belajar bahasa Indonesia untuk orang Indonesia, biar bisa memilah dan memilih kata-kata yang tepat, mau bergaya puitis, persuasif, dan lain-lain. Oke, silakan dicoba lagi, banyak berlatih loh ya. Jadi ketika sudah buat satu kata, satu kalimat, tanyakan. Kalau nggak bagus, ganti lagi sampai betul-betul menghasilkan gitu. Apa nih? Oke, kita lihat di chat. Kalau ini bagus buat menguatkan memori calon customer, tidak Pak? Iya brand ya. Nih, waktu Indonesia bagian ngopi. Ya, bagus ya. Oke ya, waktu Indonesia bagian ngopi. Nah, bagus. Kalau perlu itu dibuat hak ciptanya nanti ya, biar nggak pada niru yang lain. Tapi sekali lagi, siapa yang duluan loh ya, brand-brand itu. Siapa yang duluan? Nah, coba dicek kata-kata itu di website loh, apakah sudah ada. Nah, oh ternyata udah keduluan. Nah, nggak apa-apa sih, silakan aja. Cuma nanti tinggal persaingan di pasar yang menentukan. Oke?
Nah, itu bisa dipakai loh ya, tagline-tagline itu, headline-headline itu untuk bisa bagian dari menarik, karena itu penting sekali. Tapi banyak lain lah ya, banyak hal lain yang perlu ditambahkan loh ya, kayak tadi itu. Ini salah satu yang saya coba tampilkan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau lihat Shopee, lihat YouTube, ada iklan-iklan loh ya. Nah, setelah diklik ternyata masuknya ke landing page. Tahu ya landing page ya? Nah, di situ muncul yang namanya copywriting. Saya kemarin buka-buka YouTube, ternyata ada iklan jualan apa itu? Kunci. Nah, udah dia dalam bentuk video, kata-kata, ketika diklik baru masuk landing page. Nah, ini landing page-nya. Jualan kunci. 15 kunci jadi 1. Kunci saset anti ribet. Nah, ini tagline nih. Kelihatan ya? Tagline-nya. Simple, ringan, kuat, dan hemat. Nah, jadi dia tambahkan kata-kata itu. Punya satu koper merek mahal, malah nggak kepake. Lebih sering pakai ini. Lebih simple. Nah, dia tambahkan gambar. Capek gonta-ganti kunci cuma buka satu mur. Udah gitu bawa satu set kunci berat dan ribet. Nah, dia memunculkan masalah. Solusinya apa? Pakai ini saja. Nah, ini saya lupa tuh edit nanti ya. Paket ini aja. Nah, memang satu paket ya. Torvi 15 in 1, kunci saset anti ribet. Nah, spesifikasi lengkap. Ini lagi ya, dia tadi dalam rangka menarik perhatian, kemudian menumbuhkan interest, kemudian desire. Spesifikasi lengkap, rentang ukuran sekian-sekian, bahan baja, ketebalan, berat, panjang. 3 alasan kenapa pilih produk kami, Trofi dibandingkan kunci yang lain. Kunci sekoper jadi segenggam, simple, bin ringkas. Ya kan? Ada gambarnya lagi. Padat, kuat, dan awet. Nah, nggak gampang aus, misalnya ya. Oke, apalagi serba hemat. Nah, ini kata-kata yang menarik ini kan. Kata mereka yang udah pakai. Nah, ada lagi testimoninya. Hasil yang didapat bisa berbeda-beda. Ini dalam bentuk chattingan kan dia tampilkan. Oke. Kemudian saya mau kerjaan satset cepat anti ribet jadi makin produktif. Berapa harganya? Langsung beli 1 gratis 1. Wah, dapat lagi ya bonus ini. Harga coret 325 jadi 179. Ini nih dalam rangka menumbuhkan desire tadi itu loh. Beli 229, beli 2. Nah, ini tambahkan baru call to action. Nah, tunggu, ada lagi tuh promo tambahan untuk yang isi formulir hari ini, free ongkir 20.000, berlaku se-Indonesia, pesan sekarang. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah betul-betul menerapkan prinsip-prinsip copywriting loh. Dan dikemasnya di dalam landing page ini. Jadi orang ditargetkan sudah harus membeli produk saat ini juga. Begitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sesi kita 90 menit ini tentang copywriting. Yang mau bertanya, saya masih kasih kesempatan, silakan. Hands up. Angkat tangan. Kalau tidak, saya akan closing. Ya, baik, melihatnya sebagai praktisi bisnis maupun sebagai pengajar, Bapak Ibu, saran saya pastikan produk yang dibuatkan itu real, ya, dan jadi kita bisa menjiwai gitu ya, kapan perlu kelihatan fisiknya, dilihat kalau di sekolah ya bisa dibawa gitu kan. Nah, dipromokan di depan, kasih mereka kesempatan untuk promosi produk mereka di depan kelas dengan menggunakan kata-kata, walaupun itu disampaikan secara lisan, tapi tulisannya juga ada gitu. Oke, saya stop sharing. Nah, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih. Kalau masih ada, kita 1-2 menit nih, silakan. Yang mau bertanya? Boleh di chatbot pertanyaannya. Siapa? Baru dimulai 1 bulan soalnya. Oke. Wah, Pak Gilang nih ya, mudah-mudahan bisnisnya lancar nih. Pak Gilang di mana nih posisinya? Daerah mana itu? Coba Pak Gilang. Kalau di Bandung, ntar saya mampir nih. Bandung, oh iya dong. Punya kafenya Pak? Atau
produk. Oh, pasir impun. Ya. Oke ya. Nah, yang paling real kalau mau gunakanlah WhatsApp marketing ini. WhatsApp marketing. Jadi kalau konsumennya banyak menggunakan WhatsApp, silakan pasang katalog produknya di WhatsApp, Pak. Oke ya, jadi robah WhatsApp-nya menjadi WhatsApp bisnis, kemudian buat katalog produknya di WhatsApp bisnis, ada gambar, ada tulisan di situ kan, ada copywriting. Nah, kemudian di-share. Itu kelebihannya itu ya, copywriting menggunakan WhatsApp itu menurut saya sangat bagus loh ya, untuk mereka yang mengambil pasar menengah ke bawah, ya yang pasti paling banyak menggunakan WhatsApp. Oke, ada harga di situ, bisa order langsung, bisa chatting, mau delivery seperti apa, ya kalau tidak menggunakan jasa GoSend, bisa ya, itu semua kuncinya di komunikasi. Oke, silakan dilanjut. Nanti buat yang belum selesai copywriting-nya, pastikan disurvei dulu ya, komentar orang lain, nanti perbaiki lagi sampai betul-betul bagus. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Selamat bisa mengajar. Ada 2 sesi dengan saya kemarin tentang social media marketing, SMM, dan ini bagian di dalamnya copywriting yang nanti juga bisa dipasang di bagian dari konten sosial media itu sendiri ya, termasuk salah satunya juga WhatsApp. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi